Halo guys, balik lagi di GameNet ID bersama gua Konik Jaeger. Dan gue Mihail. Oke, minggu ini kita punya banyak berita seru, yaitu ada Elder Scrolls 4 Oblivion yang udah di remaster dan masuk ke PC. Buat kalian yang punya Xbox Game Pass, ini kabar baik buat kalian, akhirnya kalian bisa main game ini dengan gratis ya. Atau kalau yang belum punya, silahkan subscribe, per bulannya cuma 60.000, dapat game-game bagus, bisa main game-game bagus dan gak mahal-mahal amat. Selain itu Terus ada juga Clair Obscure Expedition 33 yang dimana itu game RPG barat ya. Namun gue lihat-lihat di review orang-orang tuh dia nampaknya mirip-mirip JRPG, padahal dia bukan game Jepang dari yang gue perhatiin. iya, betul. Ini game mirip, kalau kalian pernah main Final Fantasy 13 sama 12, ini mirip banget sama game tersebut di zamannya PS3, PS4 dulu. Lanjut, kita ada Nintendo Mi. Gimana Mi Nintendo? Diprotes ya akhirnya? Wah, dari minggu lalu sudah diprotes karena harganya kemahalan. Mulai dari konsolnya yang cukup mahal, yang sampai orang-orang minta dia kurangin, sampai di harga gamenya yang nggak ngotak. Oh iya, jelas. Harga Hampir gamenya $100. $100 untuk Mario Kart. Nah, makanya kemarin di 3 minggu lalu kita udah bahas kan. Gue juga udah bilang nih bakal mahal banget nih harga gamenya. $100 untuk gamenya. Untuk Mario Kart itu kemahalan sih buat gue. Langsung aja ke berita pertama guys. Kita ada Elder Scrolls 4 yang udah di remaster dan ada di Xbox Game Pass buat kalian yang mau beli atau mau nyewa tuh maksudnya dari Xbox Game Pass ya. Kalau menurut gua Xbox Game Pass lebih worth it ya, kayak lu cuma bayar 60.000 ya kan per bulan. Tapi kalau kalian emang lebih suka memiliki, kalau gua sudah pernah memiliki jadi ya sudah, ya nggak Be? Pernah memiliki yang lain kalau Anda sepertinya. Gimana Mi? Kayaknya ini bakal game yang bakal jadi nomor 1 untuk minggu ini. Bakal dimainin banyak Ya, orang. mungkin saja ya, karena kita bisa melihat sebelumnya itu game Elder Scrolls ini kan game yang cukup populer ya pada eranya gitu. Ya, yang gua rasa sih memang akan banyak yang mainin. Tapi kita juga harus perhatikan nih, ini game keluar itu di tahun itu banyak game yang akan keluar lah di tahun-tahun ini. Apakah akan konsisten? Tapi untuk minggu ini gua rasa bisa jadi memang masuk yang banyak lah. Karena kita bisa lihat juga kan selain Elder Scrolls ini kan masih ada game lagi tuh yang baru keluar juga di Game Pass, Clair Obscure itu. Gua rasa itu juga akan banyak dimainin sih dari yang gua lihat ya. Belum lagi banyak pilihan juga kalau bagi lu yang berlangganan game di Xbox Game Pass, itu ada banyak sekali pilihan game ya. Yang gua nggak tahu deh, lu bakal coba-coba main game satu-satu atau emang lu langganan cuman spesifik pengen main Elder Scroll dari yang gua lihat ya. Cuman balik lagi, apakah lu mau langganan Xbox Game Pass atau beli gamenya? Karena biasanya kalau lu udah punya gamenya, kadang-kadang lu suka males mainin tuh. Apalagi kalau lu yang kerja kantoran tuh, nyari waktunya agak susah buat main game. Panjang lagi kan. Panjang, sangat panjang. Clair Obscure ya. Ini tentang apa Be gamenya? Dari yang gue lihat sih, ini kalau dari judul gamenya sih mereka melakukan ekspedisi ya. Gue nggak tahu maksud angka 33-nya itu apakah mereka ekspedisi ke 33 kali atau enggak. Cuman bagi gue lihat orang-orang mainin sih ya, ini game yang cukup menarik sih karena dia itu modelan turn-based RPG seperti turn-based RPG. Lu nyerang ganti-gantian, ya lu nyerang pakai skill apa, musuh gantian nyerang gitu. Itu adalah salah satu game genre yang sebenarnya gue nggak suka, tapi waktu itu gue main karena Lightning di Final Fantasy 3 tuh cakep, jadi gue jadi waifu ya guys ya, jangan menjadi gue. Main game cuma gara-gara karakter, walaupun gue nggak tahu storynya bakal oke apa enggak. Banyak orang bilang ini the next Final Fantasy,
shifting setelah Final Fantasy yang sedikit berubah jadi dari genre-nya ya. Yang tadinya turn based RPG kan sekarang jadi action RPG kan ya. Mungkin buat kalian yang penyuka JRPG zaman dulu turn based kayak gini, bisa komen di kolom komentar di bawah apakah kalian bakal mainin game ini atau kalian suka dengan karakter-karakternya. Boleh di komentar ya, Mi ya. Iya, tapi yang pasti gue saranin jangan beli gamenya, langganan aja Xbox Game Pass. Lu bisa main Clair sama Elden Scroll. Lu jangan beli game, lumayan itu loh, lu bisa langganan berapa bulan itu. Gue setuju banget. Kita bukannya ini ya, bukannya endorsing ke Xbox Game Pass. Kita by the way kita nggak di-endorse sama sekali nih, karena kebetulan aja kita budget gamer. Jadi iya, kita gamer budget pas-pasan, jadi kita mencari yang opsi paling murah. Bukan berarti kita nggak beli game, kita juga beli game di Steam gitu. Cuman kalau opsinya ada di Game Pass ya kita main di Game Pass. Itu sangat menghemat uang kita sih. Asli. Daripada beli kan, kalau beli kayaknya 600, Elder Scroll-nya 499. Terus Clair-nya juga aja sekitar segitu kan? 600. Juga segitu. 600. Nah, sejuta tuh uang makan 2 minggu tuh, Mi. Iya, lumayan tuh sejuta. Buat kaum mendang-mending kayak kita mending langganan Xbox Game Pass ya guys ya. Iya, kecuali memang di Game Pass nggak ada, tapi lu ngebet banget beli, gua rasa lu beli nggak masalah. Kalau nggak salah di Steam lagi diskon juga tuh. Oke, lanjut ke berita selanjutnya, Mi. Berita selanjutnya apa tuh yang mau kita bahas? Nintendo. Kenapa lagi Nintendo? 1 juta, gimana, Mi? Pertama sebelum kita bahas ke gamenya dulu, kita bahas ke konsolnya dulu nih. Konsolnya itu kan terbilang cukup mahal juga ya, tipis-tipis ke harga PS5 tuh sebenarnya. Yang membuat orang berpikir lebih baik gue beli PS5 atau Nintendo Switch 2. Nah, kalau dulu di kalangan gamer itu ada istilah, lu boleh punya salah satu di antara Xbox atau PS, tapi tidak dengan Nintendo. Nintendo itu adalah konsol yang wajib ada karena gamenya berbeda. Itu di kalangan teman-teman gue ya. Cuman gue pengen tahu nih masalahnya nih, dengan harga yang cukup mahal konsolnya yang diprotes sama orang-orang supaya harganya turun, ditambah lagi gamenya yang Mario Kart $80 Mario Kart. Dengan rupiah yang semakin $80, rupiah semakin melemah, siapa yang mau beli itu game? Kayak $80 itu 1 jutaan ya kalau dirupiahin ya. Ini kita bisa melihat ya. Kenapa? Bahkan kemarin Gameranks aja juga bilang ini bakal mahal. Dan IGN juga bilang untuk harga gamenya ini bakal nggak masuk akal. Buat kalian yang pengen Nintendo Switch 2, apakah bakal beli game ini? Oke, ini dari analisis gue ya, sebagai pakarnya Nintendo Switch yang dulu selama COVID main Nintendo Switch gak berhenti-berhenti. No life emang. Sama sih, gue juga. Gue main War Thunder sampai bodoh. Dengan kita pertama berbandingin dulu spesifikasi Nintendo Switch 1 dengan Nintendo Switch 2 yang sebenarnya udah kita bahas juga, yang katanya Nintendo Switch 2 itu emang powernya itu setara dengan Xbox Series S kalau nggak salah tuh, mendekati PS5 lah katanya, yang dimana bisa 4K dan lain-lain itu yang lu bisa lihat iklannya di trailer dia sebelumnya. Cuman kan gue main Nintendo Switch itu bukan ya, gue memang pengen main game handheld gitu dengan FPS yang lancar gitu. Cuman kalau harganya semahal itu ya gue ada opsi Steam Deck gitu. Nah ya itu ada opsi Steam Deck. Kita nggak bahas gamenya dulu, kita bahas secara konsol dulu. Kalau misalnya nggak ada game yang pengen gue mainin di Nintendo Switch 2, gue mendingan beli Steam Deck tadi. Udah ke-connect sama Steam gue, jadi gue nggak perlu repot-repot mikirin beli game lagi karena emang di library gue itu udah ada game. Itu satu. Kedua, kita bahas game. Kita mulai lihat nih, orang-orang developer ini udah mulai pada gila jual game 1 juta, 1,5 juta.
Dan itu edisi biasa loh, bukan edisi deluxe lah atau gold atau apapun lah sebutannya lah. Cuma basic, bener-bener edisi biasa yang dijual di harga 1 jutaan. Menurut gua ini bahaya loh untuk namanya apa? Untuk pasar game ini. Karena dari yang gue lihat ya, kalau misalnya kita membiarkan menormalisasi Nintendo Switch jualan game di harga 1 jutaan, gue khawatir semua developer ikut-ikutan. Nah, wah, ini nih yang bakal jadi gawat nih. Kalau Nintendo semua game jadi 1 juta bakal babak belur kita. Babak belur. Apalagi ekonomi kita di Indonesia tuh bisa lagi anjlok-anjloknya. Iya, nih kita bandingin aja sama beberapa game sebelumnya. Zaman PS2 deh kita beli game. Oke deh, gua akuin kita memang zaman PS1, PS2 bahkan PS3 mungkin semua game kita bajakan. Bahkan mungkin era-era kita masih TK SD, era-era PS2 tuh kita bahkan nggak tahu itu game bajakan kan. Kita pokoknya beli di toko game yang ada di pasar tuh, atau di mana tuh namanya Mangga 2, atau ada di tempat-tempat pinggir pasar itu loh yang jual kaset yang kita nggak tahu itu kaset ori atau enggak. Sekarang kita yang udah semakin bertambah umur kan mulai melek tuh game-game original yang mau kita mainin kan. Maksud gue dengan harga 800.000, 700.000 masih cengli lah. Tapi kan masalahnya ini Nintendo jualnya pakai dolar ya, yang dimana kurs kita tuh rupiah lagi ancur-ancur ya. Itu parah sih. Dan juga banyak ahli ekonomi ya di Indonesia itu yang melihat bahwa rupiah itu bisa anjlok sampai 20.000 per dolar. Kayaknya semua orang udah kelihatan deh. Ya. Oke lah, kita bisa ngeliat Steam. Gua rasa di Steam itu masih ada region price untuk Indonesia, masih oke lah. Tapi kalau misalnya di Nintendo Switch bisa dengan pede menjual harga game $80, $90, atau mungkin nanti jual game $100, berarti 2 juta, 1 juta, 2 juta lebih lah. Kita bakal kebingungan nih, apa nanti jangan developer berpikir, wah Nintendo aja laku jual game $80, $100, kenapa kita tidak? Kenapa kita enggak? Iya bener. Wah gila sih. Wah, makanya guys, mari kita boykot Nintendo Switch 2. Kemarin kita bukan memboikot, mungkin kita lebih bisa mengkritik aja lah gitu. Mas gua ngeboikot juga nggak bisa. Nintendo Switch laku di Jepang sampai PO-nya kurang. Iya, bangsat kata gua. Kalau masalahnya Nintendo Switch-nya di Jepang laku, tapi kan kita nggak tahu game-nya. Betul. Karena emang di mainline-nya pasti laku lah. Karena kan di Jepang emang demen tuh game-game santai kayak Mario. Iya Mario Kart tuh game-game santai. Cuman yang kita pikirkan adalah pasar di Indonesia ini, yang dimana Nintendo Switch gak ada perwakilan di Indonesia. Ya lu tahu sendiri lah, Indonesia sebangsat apa regulasi aturan yang bullshit itu, separah apa premanismenya itu kan, ormas apapun itulah namanya. Kan jadi Nintendo bikin pabrik di Indo ya juga males. Yang terakhir gua denger tuh pabrik mobil BYD ya tuh, yang mobil listrik itu tuh. Iya. BYD itu dipalak ormas, anjir. Belum lagi LG juga batalin investasi Indonesia. Gara-gara siapa? Yaitu gara-gara regulasi yang berantakan dan ormas-ormas yang merajalela, yang mereka merasa mereka punya kuasa untuk malak-malakin para perusahaan-perusahaan besar itu. Mereka kan ya gua ngerti, mereka minta kontribusi kontribusi lalu berkontribusi. Mereka udah investment di kita aja itu membuka lapangan pekerjaan, tapi dihancurkan oleh warganya sendiri yang mengaku ormas, organisasi Masya Allah gitu, bukan masyarakat. Masya Allah, kita bingung itu kelakuannya kayak binatang semua tuh ormas-ormas. Bukan yang melindungi, malah bikin resah. Giliran ada barang hilang mereka nggak mau tanggung jawab, tapi giliran ngajuin proposal mereka bilang akan menjaga keamanan, padahal yang nggak bikin aman ya mereka, orang-orang konyol itu. Sabar ya. Sabar, ini baru selesai bulan puasa, bentar lagi lebaran haji. Iya. Tapi lanjut lagi ke Nintendo gue ya. Let's say ada perwakilannya Nintendo di Indonesia, gue rasa harganya akan tetap mahal. Kenapa? Itu tadi gue bilang, balik lagi dengan kita ngebahas gak cukai dulu deh. Ajar gak tuh? Ini aja nih Nintendo Switch itu prediksi gue tuh sebelumnya sempat bilang juga di sekitar 10 jutaan kan. Bahkan mungkin lebih, karena kita tahu bea cukai itu mainin harga. Gua rasa ini cuma asumsi gue ya kalau untuk bea cukai ya. Karena emang banyak kan orang-orang yang udah komplain tuh di berita-berita itu, mereka banyak dikerjain lah gitu sama orang-orang bea cukai.
itu juga yang bikin kekhawatiran gua. Mungkin di harganya itu 50 dolar, $850 dengan biaya cukai segala macam, jangan-jangan jadi nggak $400 lagi, bisa jadi $600 atau $700. Itu kekhawatiran gua. Itu Makanya bukan gua kekhawatiran sih sebenarnya, itu udah ilmu alam, udah udah malam, udah pasti ya. udah pasti, itu adalah kepastian yang hakiki kayak. Lanjut ke berita Lanjut. selanjutnya. Ada Habis Nintendo Switch ada bahasan apa lagi ini? Nah, ini kemarin ada Star Wars Andor dan juga The Last of Us Part 2 Season 2 yang udah keluar HBO Max. Buat kalian pemain, Kita bahas apa dulu nih? Karena ada dua yang mau kita bahas, apa dulu? The Last of Us dulu atau The Last of Us tadi apa dulu. satu lagi? The Last of Us dulu. Andor, Star Wars. Star Wars nanti, Star Wars, oke. The Last of Us dulu. Kenapa The Last of Us? Last of Us akhirnya season 2-nya keluar. Series. Series. Betul? Dan itu seru banget, kemarin gue udah nonton 1 dan 2-nya. Ya, gue bersetuju dengan Anda. Gue cukup puas dengan Jadi- ceritanya. Dengan ceritanya yang gue puasin, bukan Iya, aktornya yang bukan gue puasin. aktornya. Iya. Aktornya sayang sekali tidak cakep di game. Mungkin tapi gue suka dengan ini, siapa yang jadi Joel. Iya. Itu oke, cuma kita kurang suka sama Ellie-nya aja ya. Iya, betul. Walaupun gue sebenarnya ngelihat Joelnya kurang berotot aja sih sebenarnya. Jadi Ya, bapak kalau- umur 60 mau gimana Mi? Iya, udah bener tua sih ya. Iya. Harus dipukulin, digebukin satu ormas tuh. Iya, nah buat kalian yang penasaran gimana seperti apa peka adegan ormas di Indonesia, nah tonton aja tuh. The Last Iya, of Us kurang lebih episode 2. begitulah. Ya, Heeh. kan kurang lebih sih 80% kayak gitu. Iya. Jadi lu kalau nggak ngasih sumbangan kemungkinan bakal digituin, antara lu dihalangin bisnis lu atau digebukin. Oh, jelas. Itu kan kemarin ada yang viral videonya. Masa Yang mana tuh? pemerintah daerah menegur ormasnya lebih galak dari orang yang pemerintah daerahnya kan. Oh iya. Hebat Itu tuh. nggak masuk. Iya, itu nggak masuk akal tuh. Oke, daripada kita digerebek ormas, kita lanjut dulu ya. Oh, iya. Ngebahas Last of Us season 2. Tapi ini kita bisa melihat pemerannya nih, si siapa namanya, Mbak Bella Ramsey itu. Kan kita juga tahu kan dia main di Game of Thrones. Oh iya. Referensi gue cuma itu doang tuh yang gue tahu, referensi gue. Emang Dia di Game of Thrones emang menurut gue bagus. Sebelumnya emang dia cuma main gitu doang. Cuma sekarang ya sebenarnya bukan ini sih, bukan nggak suka Bella Ramsey-nya, tapi kayak beda aja gitu dari yang di game. Iya, nggak matching aja gitu sama karakter ya. Gue tahu Bella Ramsey itu emang actingnya bagus gitu, dia sebagai aktris tuh bagus lah. Cuman kan harapan kita kan Ellie itu cakep gitu. Langsung to the point ya. Iya, maksud gue tiba-tiba ngeliat Bella Ramsey, kata gue kayak gak asing mukanya. Pas gue cek, oh iya dia pernah main di Game of Thrones. Kata gue, aduh iya gue tahu emang aktingnya bagus, cuman aduh mohon maaf nih Mbak, kurang mirip Ellie. Padahal kita bisa lihat di banyak cosplayer yang cakep-cakep. Benar. Mungkin terlalu cakep kali cosplayer. Jadi ya, Iya, terlalu mirip mirip banget sama di gamenya. Iya. Oke. Lanjut, kita ada Star Wars ya. Star Wars Andor season 2 yang ini keren banget sih. Ini Andor itu gimana ya bilangnya ya? Ini adalah Ini adalah series Star Wars. Salah satu series terbaik Star Wars yang pernah dibikin. Kenapa, Mi? Kenapa? Karena di sini dia lebih grounded, lebih bagaimana Imperial itu bisa menguasai galaksi, terus bagaimana Rebellion itu akhirnya bergerak menjadi satu gitu. Maksudnya kita tuh kalau nonton Star Wars, bagi kalian Star Wars ya,
kita kan nggak tahu nih gimana kok tiba-tiba ada rebellion, terus ada imperial ya kan, terus ada Palpatine. Maksudnya galaksinya kan luas gitu ya, gimana sih cara mereka bisa imperial tuh bisa menguasai semua galaksinya gitu kan. Terus kok bisa imperial udah kuat kayak gitu tapi kok masih bisa ada rebellion gitu kan. Nah ini semua bakal dijelasin gimana ceritanya di series Andor ini nih. Dan season 2 nya itu keren banget, wajib kalian tonton. Oke. Setelah kita kan dapat tiba-tiba bahas series ya. Jadi bahas film gini. Ya nggak apa-apa, daripada kita bahas ormas yang nggak akan ada ujungnya ya kan. Jadi kita bahas film aja dah. Film series, iya. Film series, game, dunia game, karena dunia perpolitikan Indonesia tidak baik-baik saja, apalagi ekonominya yang udah hancur-hancuran begini. Iya, krisis melampaui 98, krisis keuangan kita. Luar biasa. 98, tapi orang-orang masih santai aja karena masih mau dikasih nasi bungkus. Iya. Tapi gue bingung ya, sebenarnya kita krisis atau enggak sih? Soalnya gue lihat orang-orang pada beli iPhone 16 itu sampai disambut, sampai ngantri. Itu dia pertanyaan gue, maksudnya orang-orang bilang ekonomi Indonesia susah, tapi orang-orang masih bisa beli iPhone 16. Sementara gue aja HP-nya apa? Infinix. Gue Poco. Nah, kita berdua aja HP sejuta seumat nih. Iya, HP Cina. Oh mungkin suaranya tidak didengar. Waduh. Tidak didengar atau kependem sama kasus apa lah? Nggak tahu lah. Gua nge-mute mic gua aja, gua nge-mute aja. Takut gua dibungkam. Aduh. Kemarin iya. Metro TV disomasi. Oke, kita lanjut ke berita berikutnya. Lanjut. Beritanya udah itu aja deh, sampai situ aja minggu ini. Kan lagi nih. Oh paling itu sih gua kasih sedikit info patch game aja ya, terakhir tipis-tipis. Lu yang doyan gacha, lu bisa mainin game Nike ya, bukan Nike. Yang dimana itu 1,5 anniversary. Gue bingung 1,5 ada anniversary-nya. 1,5 apa 2,5 ya? Gue lupa. Oh sorry 2,5. Yang dimana itu adalah game tembak-tembakan, tapi bukan FPS. Tembak-tembakan bukan FPS. Ya mungkin nanti Bapak Konik bisa cobain game FPS yang game tembak-tembakan tapi bukan FPS. Kita bisa cobain Nike. Boleh. Nike. Iya. Nike DMR. Iya. Yang kebetulan developer itu sama dengan Stellar Blade. Oh, oke. 4% berarti ya. Nanti lihat aja, nanti coba mainin aja nanti. Boleh. Oke semua, thank you so much buat yang udah nonton berita minggu ini. Iya, nonton berita dan opini kardus dari kita ya, karena kita juga bukan ahli-ahli banget. Ini cuma opini kita sebagai gamer aja. Bukan opini sih, sebenarnya ini bukan opini. Kita cuma lagi bragging aja nih. Kesel gitu, ya. Kesel, curhat dikit lah. Curhat dikit lah kita sebagai gamer, iya. Yang apa-apa mahal, serba mahal. Curhat mah boleh dong. Boleh ya kita sebagai gamer curhat dikit, yang gimana curhat harga rupiah melemah, Nintendo Switch 2 mahal banget. Game-game makin mahal. Oh jelas. Oke deh. Thank you guys buat teman-teman sekalian yang udah nonton. Oke guys, thank you. Dan gua Mihael pamit undur diri. Sampai jumpa di konten berikutnya.